saya Maria Gracia Sumarangkir dari kelas besar. Saya akan menyanyikan pujian hari ini. Salam selamat hari Minggu. Saya di sini untuk menyanyikan 5 jari berdoa. Halo Mina Marita, shalom keluarga sekolah Minggu, shalom teman-teman semuanya. Hari ini kami berdua mau nyanyi ya. Selamat hari Minggu kakak saya Minggu, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Hari ini kami berdua mau nyanyi. Halo teman-teman, aku Jadi, aku Yusuf. Kami mau nyanyi, dengarkan ya. Shalom, 1, 2, 3. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung menjadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku buat jadi 10, ku buat berdoa. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, jadilah berdoa. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, ku bentuk kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, jadilah berdoa. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, dibangun jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Amin. Dadah teman-teman. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik bertemu lagi pada minggu hari ini dengan Kak Rani dan Kak Prisda. Kok kita cuma berdua, Kak? Ya hari
hari ini jadwal kita berdua dulu deh, Kak. Soalnya kita juga harus jaga jarak. Oh iya. Nggak boleh banyak-banyak. Oh iya ya, Kak. Nggak boleh kumpul-kumpul. Iya betul juga. Iya adik-adik, rupanya kita harus tetap mengingat protokol kesehatan adik-adik. Makanya tiap minggu tuh ya kakak menyapa adik-adik dengan salam sehat, bukan sekedar asal salam biasa, tapi ada gunanya, ada fungsinya, yaitu agar tetap mengingatkan adik-adik mengingat untuk menjaga kesehatan dengan selalu cuci tangan. Kalau keluar, kalau keluar ya harus pakai masker, lalu tidur juga cukup, makan banyak, agar imun dan kesehatan kita tetap terjaga dan tetap di rumah. Kalau nggak perlu nggak usah keluar adik-adik ya. Baik adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita untuk ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulainya, kakak mengajak kita semua untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah kita, kakak mengajak kita untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 yang mengatakan kami puji dengan riang. Yuk kita menyanyikan sama-sama adik-adik ya. di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita dan kekuatan kepada orang yang lemah. Arahkanlah telingamu kepada seruan mereka yang berduka cita dan menghadapi pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan jawablah permohonan mereka sesuai dengan rencanamu yang terbaik, agar mereka mengetahui dan mengakui bahwa Engkaulah penolong yang tepat perlindungan sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Tadi Kak Frisda sudah mengingatkan ya sebelum saat teduh, kita harus tetap jaga kesehatan, harus senantiasa mencuci tangan, jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah. Tapi tadi juga Kak Frisda sudah mengingatkan loh, kalau nggak penting nggak usah keluar rumah. Jadi adik-adik tetap tinggal di rumah supaya kita tidak terkena penyakit, kita tidak terkena virus. Nah, untuk itu kakak mau mengundang adik-adik hari ini bersuka cita bersama-sama. Walaupun di dalam rumah kita mau bergembira bersama. Ayo ajak adiknya, kakaknya, kalau perlu mamahnya yang di dapur panggil. Kita bangkit berdiri, angkat pujian kita, selamat pagi Tuhan.
Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Aku anak baik loh, tapi bohong. Candaan seperti ini lagi ngetren ya teman-teman. Nah, ini mengingatkan kita sama hukum Tuhan yang ke-9. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Apa ya kira-kira artinya? Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Intinya nggak boleh bohong ya teman-teman, nggak boleh berdusta, dan nggak boleh mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain. Selamat mengerjakan. Adik-adik, tema kita hari ini kamu kasih tahu nih ya, memuliakan Tuhan melalui pekerjaan. Nah, kakak mau buat permainan. Permainannya adalah tebak gaya. Nah, ya, kakak yang buat gayanya, nanti adik-adik yang mendebak. Sekarang kakak mau kasih contoh dulu nih sama Kak Frisda. Nah, nanti Kayak apa sih? Oke, nah ini seputaran tentang pekerjaan ya. gitu ya, Nah Kak. iya, nah nanti adik-adik juga ada nih bagian adik-adik. Sekarang lihat baik-baik gerakannya, lalu nanti Kak Frisda akan tebak. Nah, tapi nanti kalau buat adik-adik yang lain lagi ya. Ini contoh, Oke, ini contoh. contoh. Ini Oh, contohnya iya. seperti ini Oke, nih. kakak mau tebak dulu nih. Oke, apa nih contohnya? siap ya Kak Frisda ya. Oke. Perhatikan ya adik-adik. Kira-kira Kak Frisda bisa nebak atau enggak? Siap. 1, 2, 3. Bawa barang ya? Coba yang jelas dong. Oh, ini mengendarai sesuatu gitu ya? Kayak supir. Yes. Oh, nah seperti itu ya. Jadi kakak yang buat gerakannya, nanti adik-adik yang jawab. Lalu jawabannya nanti adik-adik tulis di sebuah kertas, lalu dikirim sama dengan aktivitas adik-adik nanti setelah ibadah ini. Oke? Ingat ya, Ya. ditebak, ditulis. Siap ya? Oke. Siap. 1, yang pertama nih. Oke. Pertama ya kak. Itu yang pertama. Oke. Tebak, tarik, tulis. Oke, tulis ya kira-kira apa itu. Lalu yang kedua, perhatikan. Oke, itu yang kedua. Yang kedua ya dek. Yang ketiga, perhatikan. Oke, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, oke, semua pekerjaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat adik-adik, tadi ada 4 gerakan yang kakak sudah Ada buat. jawabannya 4 ya dek. 4 jawaban. Adik-adik tulis di dalam kertas, lalu nanti difoto dan dikirimkan
di mana adik-adik selalu mengirimkan aktivitasnya setiap minggu. Siap, Kak, Nah, siap. untuk itu Kak Ida, ayo kita mau ajak adik-adik nih. Semua pekerjaan-pekerjaan tadi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, ayo kita angkat pujian kita saat ini. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi adik-adik ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ina ngajak kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan juga masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dipandu kakak-kakak sekolah minggu melaksanakan ibadah minggu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan bantu kami untuk duduk dengan tenang dan mengerti apa yang akan diajarkan sehingga firman Tuhan bisa berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Teman-teman, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 10-11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Terima kasih. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk Abang Braga yang sudah membacakannya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kalian masih ingatkah waktu kita membahas tentang beragam cita-cita yang kalian inginkan? Nah, cita-cita yang kalian inginkan merujuk pada profesi-profesi seperti gambar ini ya adik-adik. Ada banyak tuh. Profesi bagi kamu tentu lebih akrab dengan kata pekerjaan. Nah, setiap adik-adik pasti menginginkan profesi atau pekerjaan yang baik nanti ketika kalian sudah dewasa, bukan? Kira-kira dalam gambar ini profesi apa saja yang ada ya adik-adik? Ya, ada dokter, polisi, guru, tukang pos atau pengantar surat atau postman, tukang tanaman atau floris. Nah, ini ada profesi yang tidak kalah menarik. Nah, adik-adik, apa saja yang ada di sana? Ya, ada pilot, supir, masinis atau supirnya kereta api. Ada pembalap racing, ada nahkoda yang mengendarai kapal laut, dan ada astronot. Kira-kira ini cita-cita siapa ya? Pasti ada.
Tentunya ada banyak profesi dan pekerjaan yang boleh kamu cita-citakan, kamu impikan, bahkan kamu kejar adik-adik. Meskipun saat ini saking banyaknya, tentu ada di antara kamu yang masih bingung. Kalau gede, saya enaknya jadi apa ya? Nah, itu tidak apa-apa. Kamu masih harus menggumulinya dan masih harus berusaha keras untuk menemukan yang mana menjadi hal yang benar-benar kamu sukai. Tapi firman Tuhan bilang yang tidak boleh itu adalah menjadi seorang pemalas yang tidak mau bekerja, yang maunya hanya tidur-tiduran, tetapi maunya makan enak, tidur enak. Nah, ini yang terjadi pada jemaat di Tesalonika yang membuat Rasul Paulus merasa perlu untuk menuliskan surat keduanya kepada jemaat itu adik-adik. Jadi ceritanya nih, waktu itu banyak jemaat yang mulai bingung dan gelisah tentang pemberitaan akan hari Tuhan. Mereka berpikir bagaimana cara menyikapinya. Ada yang salah tingkah, ada yang menjual harta bendanya, ada yang merepotkan diri dengan membicarakan hal-hal atau melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah, Paulus di dalam suratnya menjelaskan bahwa hal yang perlu mereka kerjakan adalah tetap berdoa dan bekerja. Mereka boleh melakukan pekerjaan seperti biasanya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai bukti mereka menantikan hari Tuhan yang akan datang itu. Begitu maksud Paulus, bukannya jadi ongkang-ongkang kaki, atau bukannya jadi tenang-tenang, atau bahkan tidak melakukan apapun, hanya berbicara soal iman, dan iman. Iman kan harus dibuktikan dengan berbagai perbuatan. Maka melakukan pekerjaan itu adalah penting. Bapak Paulus yang adalah rasul atau pemberita Injil membuktikan ini dari cara dia hidup. Dia memberitakan Injil tidak hanya berbicara tentang Kristus kesana kemari, tetapi ia juga bekerja sebagai seorang pembuat kemah. Nah, jadi intinya ini adik-adik, kita semua harus bekerja untuk menunjukkan betapa besar iman yang kita miliki tentang Tuhan, bahwa Tuhan yang kita percaya itu memberikan kekuatan, lalu kita syukuri dengan cara berkarya di dalam kehidupan kita. Mengerti ya adik-adik? Persoalannya kan Inang Pendeta, kalau anak kecil seperti kami ini kan belum kerja tuh, berarti kami gak bisa memuliakan nama Tuhan dong. Nah, itu pendapat yang salah adik-adik. Kalian sudah bisa melakukan banyak pekerjaan. Apa saja? Nah, siapa yang sudah bisa menyapu, membantu mama menyuci piring, membereskan mainan, merapikan pakaian? Belajar sungguh-sungguh itu juga merupakan pekerjaan loh. Yang disebut melakukan pekerjaan adalah segala gerak dan karya aktif kamu yang memberikan hasil yang positif atau yang baik. Jadi kalau mama bilang gini, "Dek, Bang, beliin garam dong." Terus kamu bilang, "Siap, Ma." Kamu pergi beli garam, kasih garam ke mama. Itu kamu sudah melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Nah, selamat mengejar cita-cita kamu atau profesi yang kamu inginkan, sambil terus aktif berkarya adik-adik. Mulai dari kecil dibiasakan untuk tetap aktif. Demikian firman Tuhan, saatnya kita beraktivitas. Aktivitas minggu ini digabung untuk kelas besar dan kelas kecil. Sederhana kok adik-adik. Tadi kan sudah dijelaskan tentang beragam pekerjaan yang mungkin bisa kamu kerjakan. Sekarang kakak-kakak sekolah minggu dan Inang Pendeta pengen tahu nih, apa saja kira-kira pekerjaan yang sudah pernah kamu lakukan atau yang bisa kamu lakukan dengan baik. Bikin listnya sebanyak-banyaknya. Tulis dengan tinta spidol yang tebal, lalu saat memfoto, upayakan agar tulisan kamu terlihat jelas ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, itu dia tadi firman Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pekerjaan. Loh Inang Pendeta, kami kan masih kecil, belum kerja. Kalau nanti bolehlah. Kalau sekarang, apa anak-anak sekolah minggu bisa memuliakan Tuhan? Bisa.
dengan pekerjaan yang bisa kalian lakukan. Apa itu? Belajar, menjaga adik atau menjaga saudara, mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu mama dan papa, banyak hal lainnya yang bisa kalian kerjakan. Jadi pakai kaki, pakai tangan, pakai tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan dan kami pelajari bersama-sama. Kami mau memuliakan nama-Mu Bapa dengan berbagai hal yang bisa kami kerjakan. Meski tubuh kami kecil, tangan dan kaki kami masih mungil, tapi kami percaya kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan membuat kami harus mensyukurinya dengan cara melakukan banyak hal yang aktif, yang positif untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan diri kami. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang dibawa oleh Inang Pendeta. Sekarang kita mau merespon firman tadi. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian kita sesuai dengan tema kita hari ini ya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.